Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam renungan pelita bagi kakiku pada pagi hari ini. Jika kita melihat kehidupan kita hari demi hari, setiap kali kita bangun pada pagi hari, entahkah Bapak Ibu Saudara merasakan bahwa itu adalah suatu sukacita tersendiri yang kita syukuri dalam hidup kita, karena kita bisa bangun dan satu hari kembali Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Saya berharap bahwa Ibu Bapak Saudara juga merasakan sukacita yang sama pada pagi hari ini, bahwa Tuhan sekali lagi memberikan satu hari baru dalam kehidupan kita untuk kita jalani, untuk kita nikmati. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah ibadah yang sejati itu? Kita memahami ibadah itu barangkali hanya sebatas kita datang ke gereja. Sekarang kita bisa onsite ya. Kita bisa datang ke gereja beribadah dalam arti kita mengikuti tata ibadah yang telah dipersiapkan. Kita ikuti dari awal sampai akhir. Tidak ada yang kelewat, kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh khidmat. Dan apakah kemudian kita berkata, saya sudah melakukan ibadah yang sejati. Ya memang itu adalah ibadah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Baik itu ketika kita beribadah secara onsite di gedung gereja ataupun sebenarnya secara online dari rumah masing-masing. Karena sebenarnya ibadah tidak ditentukan atau dibatasi oleh harus berada di dalam gedung gereja. Kalau pemahaman kita ibadah adalah berada di dalam gedung gereja dalam jam ibadah yang ditetapkan, nah barangkali kita akan sedikit bingung kalau kita harus beribadah secara online dari rumah, kan tidak di dalam gedung gereja. Apakah itu juga disebut ibadah? Makanya Ibu Bapak Saudara yang terkasih, ibadah itu tidak dibatasi oleh ada di mana sebenarnya. Ya, karena kalau kita memperhatikan Roma 12 ayat 1 dan 2 yang kita baca pada pagi hari ini mengatakan bahwa ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Artinya apa Ibu Bapak Saudara yang terkasih? Ibadah itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita, seluruh keberadaan kita. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu semua sebenarnya adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ya, jadi di mana saja dan kapan saja sebenarnya kita menghayati segala kegiatan dan aktivitas kita sebagai ibadah kita di hadapan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu. Itu tadi yang kita baca di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini kemudian membuat kita betul-betul memikirkan kehidupan kita secara utuh, secara sempurna di dalam
segala kegiatan dan aktivitas kita. Hidup seperti apa yang kita persembahkan sebagai ibadah kepada Tuhan? Tubuh dan aktivitas seperti apa yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati? Bukankah jikalau segala hal dalam kehidupan kita lihat sebagai ibadah, tentunya itu akan menjadi sesuatu hal yang seperti dikatakan dalam Roma 12 tadi, kudus, berkenan kepada Allah. Itu berarti kita harus betul-betul menjaga tutur kata, sikap perilaku, isi hati kita dimanapun kita berada, supaya menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang kita bisa persembahkan sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Jadi ibu bapak saudara yang terkasih, itu berarti kita berbicara mengenai kualitas hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hidup yang terus-menerus dibaharui oleh Kristus. Hidup yang terus-menerus diperbaharui, yang semakin lama menjadi serupa dengan Kristus dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hidup dengan kualitas semacam itulah yang patut kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah kita yang sejati. Itu berarti ibu bapak saudara yang terkasih, kembali saya harus ingatkan bahwa itu berarti sebuah perjuangan. Tidak mudah ibu bapak saudara yang terkasih. Kalau kita berkata hidup kita ini adalah ibadah, ketika kita berada di rumah dan kita harus menghadapi misalnya anak yang menjengkelkan, orang tua yang bikin pusing, ya, karena banyak hal. Kita harus mempersembahkan hidup yang semacam itu, sementara kita diperhadapkan dengan hal-hal yang bisa membuat kita tidak sabar, marah, dan kemudian barangkali kecewa, sakit hati, mengeluh. Ibu bapak saudara yang terkasih, itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya katakan ini adalah sebuah perjuangan. Tapi jangan khawatir ibu bapak saudara yang terkasih, jikalau di dalam hati kita betul-betul ada keinginan untuk bertumbuh, untuk dibaharui dengan kuasa dan rahmat Allah. Tuhan melihat itu dan Ia akan menolong kita, Ia akan memampukan kita untuk memiliki kualitas hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang kita patut persembahkan sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ibu bapak saudara yang terkasih, jangan menyerah jika ada banyak godaan di sekitar kita dalam menjalani kehidupan kita. Teruslah berjuang. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kerinduan hati kita. Mari terus berharap dan bergantung kepada Tuhan. Ialah yang akan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu segala kelemahan, keterbatasan kami, dan juga kerinduan hati kami untuk menjalani satu kehidupan yang berkualitas, berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu adalah ibadah kami yang sejati. Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami, peganglah tangan kami, topanglah kami di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, agar kami mampu berjuang, agar kami mampu berubah, agar kami mampu mempersembahkan satu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai ibadah kami yang sejati.
Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat menjalani kehidupan yang bisa dipersembahkan sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita.